keyakinan dan solidaritas. Keputusan-keputusan itu akan lebih penting stakes-nya daripada menurut saya pun resiko kesehatannya sekarang. Yang jelas hidup kita tidak akan sama lagi. Apa yang terjadi saat ini yang kita hadapi selama 2 bulan terakhir ini itu mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun misalnya insya Allah kita akan segera bisa keluar dari pandemi ini, rasa-rasanya memang tidak semudah itu kembali ke seperti dulu, akan terbentuk normalitas yang baru, Mas Menteri. Apa saja itu kira-kira? Apa hal-hal normal yang baru yang akan kita lihat nanti? Mungkin kita mulai dari mikro ya, sebagai individu dulu. Value daripada keluarga. Itu luar biasa sih, berubah. Karena di rumah dengan keluarga dan menyadari itu adalah unit terpenting kita. Itu mungkin kita udah biasa menyebut itu tapi belum pernah merasa seperti itu ya. Seberapa pentingnya keluarga. Udah berapa kali Mbak Nana menghubungi keluarga di masa Covid ini gitu. Kayak kita merasa lebih butuh ya sama keluarga. Kalau saya sudah pasti begitu gitu. Yang kedua menurut saya yang sangat berubah dan akan menjadi normal baru adalah kemampuan kita untuk bisa beroperasi dari manapun. Itu merupakan hal yang mengagetkan. Potensi kita untuk bekerja dan menjadi efektif dari manapun itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat baru buat kita. Dan yang ketiga menurut saya yang akan menjadi normal baru adalah seberapa pentingnya kesehatan. Iya kan, kesehatan itu suatu hal yang kita selalu taruh di background ya, Mbak Nana, apalagi buat anak-anak muda ya. Rasanya akan kebal karena masih muda, nggak perlu cuci tangan. Itu semua berubah sekarang. Jadi seolah-olah COVID ini mengingatkan kita dengan berbagai macam pola hidup yang tidak sehat. Ini sekarang dilempar ke depan muka kita sehingga kita harus menghadapinya dan menyadari kesehatan itu nomor 1. Ini akan mengubah banyak hal pendidikan misalnya, atau bagaimana kita mengkonsumsi hiburan. Teknologi yang selama ini dianggap ya bisa untuk melakukan itu, tapi this is totally the next level ya. Ada betul-betul hampir semuanya bisa kita lakukan lewat teknologi. Betul. Jadinya kepentingan teknologi dalam private sector, social sector, dan public sector itu akan meningkat secara drastis. Itu sudah pasti. Dan apa yang tadinya kita hanya bisa lakukan face to face, itu akan berubah selama-lamanya. 2 sektor yang terpenting menurut saya yang akan berubah adalah pendidikan dan kesehatan. Yep. Ini yang dampak teknologinya mungkin terbesar ya. Di pendidikan karena dengan tools-tools software ada berbagai macam yang tadinya kita disekat-sekat karena terconstrain dengan classroom dan lain-lain. Sekarang kita bisa berhyper inovasi karena kita bisa lebih personalized, lebih segmented learning-nya dengan multimedia. Jadi bukan hanya guru duduk di depan murid, tapi dengan berbagai macam tool-tool lainnya. Video, digital chalkboard, dan lain-lain. Sekarang Mbak Nana di rumah-rumah yang mengajar ini bukan cuma guru dan murid. Yang mengajar adalah sekarang kombinasi antara guru, murid, dan orang tua. Iya, dan itu yang ideal kan sebetulnya. Betul. Jadi orang tua tidak lepas tangan dari tanggung jawab pembelajaran anak. Itu yang kita inginkan kan? Itu luar biasa sih. Untuk pertama kalinya kita melihat dari 2 sisi. Kita melihat orang tua untuk pertama kalinya sadar betapa sulitnya mendidik anak. Itu nomor 1. Jadi empati terhadap guru meningkat secara drastis. Dan di sisi lainnya, guru juga menyadari untuk pertama kalinya bahwa tanpa adanya peran orang tua yang baik dalam pendidikan itu, pendidikan anak ini tidak akan sukses. Jadinya krisis ini memaksakan suatu situasi ideal, bukan situasi ideal, tapi pembelajaran ideal, di mana pendidikan anak itu adalah kolaborasi antara orang tua dan guru. Dan bukan cuma orang tua, kadang-kadang kakaknya juga. Ya, seluruh keluarga. Ya, jadi keluarga, guru, dan murid itu merupakan satu tim untuk mensukseskan pendidikan anak. Dan dari situlah kalau saat kita keluar dari zona nyaman itulah di mana pembelajaran terjadi. Dan itu kita tarik lagi kepada kondisi COVID ini. Kita semua keluar dari zona nyaman, Mbak Nana.
Dan ini membuktikan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar belajar dan grow, tumbuh sebagai individu, mau itu murid, mau itu orang dewasa, adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Disitulah level pembelajaran paling optimal. Tadi menarik ya Mas Menteri katakan soal bagaimana sains, orang menjadi semakin percaya sains seharusnya, menjadi semakin menjunjung ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang menguasai sains. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk mengejar kebutuhan itu? Karena kalau kita lihat angka-angka, kalau kita melihat hasil survei, rasa-rasanya sains belum menjadi prioritas bagi bangsa ini, Mas Menteri. Itu yang disayangkan. Tapi sekarang tidak ada pilihan. Kita tidak bisa melihat itu ke belakang, ini sudah di depan mata. Bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan itu? Salah satunya dengan pendidikan, Mbak Nana. Ya, jadi kita di kementerian ini akan maju duluan dari sisi pendidikan, terutama di pendidikan IPA itu, bahwa cara kita mengajarkan sains itu harus berubah juga. Kita harus mengajarkan sains dalam konteks dunia yang real. Seperti banyak sekali kita mengajarkan ada acara-acara yang menjelaskan mengenai COVID, tapi sebenarnya itu suatu biochemistry. Kita lagi menjelaskan biologi, kita lagi menjelaskan suatu konsep IPA. Tapi menggunakan COVID sebagai itu, atau menggunakan konsep matematika dengan testing, tapi menggunakan konteks COVID. Jadinya kita harus menjadikan sains itu sesuatu yang menyenangkan dan real, sesuatu yang punya benefit yang tangible di dunia yang nyata. Jadi kita harus mengajarkan anak kita dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bukan teoritis saja, tapi dengan menggunakan contoh-contoh bagaimana sains membantu kita sebagai manusia. Salah satu kesadaran kita adalah kita melalui suatu krisis yang sudah diprediksi. Tapi kita tidak mendengarkan sebagai dunia. Kita tidak mendengarkan saintis. Marilah kita belajar dari COVID. Untuk kita sekarang mendengarkan seluruh saintis dunia yang sudah sepakat bahwa climate change itu merupakan problem utama manusia ke depan ini. Bukan hanya pandemi, tapi juga ada satu krisis lagi yang potensinya lebih besar lagi, yaitu climate change. Apakah kita sebagai manusia akan ignore? Apakah kita akan memutuskan untuk tidak mendengarkan sains lagi seperti apa yang terjadi dengan COVID? Karena kalau kita tidak semua menyatu sebagai manusia seluruh bumi dan tidak semua sepakat untuk menangani ini, krisis ini tidak akan terhandle. Jadi harapan saya adalah harapan saya kita kapok Mbak Nana dengan COVID-19 sehingga kita sadar bahwa perubahan iklim harus kita tackle sebagai spesies manusia secara serentak sekarang, nggak bisa ditunda lagi gitu. Dan itu harapan saya, dan harapan saya adalah dari sistem pendidikan akan kita dopong. Itu akan kita bantu dan akan kita fokuskan kurikulum IPA kita terhadap climate change dan terhadap apa yang terjadi perubahan di bumi ini dan apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi masalah itu. Karena manusia tempatnya lupa, dan yang saya khawatirkan Mas Menteri, setelah kita kembali, setelah pandemi ini mereda, setelah sebagian dari kita mulai kembali di normal yang lama, kemudian kita akan lupa dan akan jadi sambil lewat nih. Padahal seharusnya never waste a crisis, kan ada saying seperti itu. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan krisis begitu. Spesifik kalau misalnya kita bicara soal pendidikan, Mas Menteri, Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, evaluasi selama 6 minggu ini setelah eksperimen besar ini dilakukan begitu. Apa saja poin pembelajaran pentingnya menurut Mas Menteri kalau melihat sistem pendidikan kita? Pembelajaran nomor 1 buat saya ya, pembelajaran nomor 1 adalah gap atau ketidakrataan di Indonesia itu luar biasa. Jadi tambah seperti yang dibilang sama Mbak Nana tadi. Ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang benar-benar perlu sekali bantuan yang spesial dan khusus. Dan mereka itu jadi dengan kondisi krisis seperti ini, digital gap-nya juga widen, ekonomi gap-nya lebih widen lagi, dan itu menjadi suatu wake up call bagi kita gitu di pemerintah bahwa wah ini benar-benar gap antara the have sama have not itu besar sekali. Jadi daerah-daerah tertinggal itu harus benar-benar dibantu. Itu nomor 1. Kedua adalah
bahwa walaupun masih tidak ideal dan masih tidak optimal, memang pembelajaran face to face itu banyak positifnya. Tapi kalau kita menggunakan dan menjadikan hybrid dikombin dengan teknologi, potensinya menjadi luar biasa. Kalau ada kombinasi antara meeting bertemu face to face, tapi juga ada kombinasi dengan remote learning dan online learning, itu potensinya menjadi jauh lebih efektif kalau menurut kami. Dan itu yang akan dilakukan, membuat perpaduan digital dan non digital itu, Mas Menteri? Pasti.